Allahumma salli ala Muhammad. Sallallahu Rabbuna ala Nuril Mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Kalamun qadimul sama'u tanazza'a an qawli wa fi'li wa niyati bihi astaghfi min kulli da'i wa nuruhu dalilul li qalbi 'inda jahli wa hayrati. Faya Rabbi mati'ni bisirri hurufi wa nawwir bihi sam'i wa qalbi wa muqlati wa habli bihi fathan wa ilma wa hikmatan wa anis bihi ya fil qabri wa syati wa salli wa sallim kulla yawmi wa laylatin ala man bihi rahmanu yaqbalu taubati wa ali wa ashabi kiramin a'immati Ghafaru dhanbi wa sallati. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surah Al-Infitor. Ayo Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Idzas samaa'un fadarat wa idzal wa idzal kawakibun tasarat wa idzal bihar wa idzal biharu fujirat wa idzal quburu busirat wa alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. Shadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini menceritakan tentang hari kiamat, kejadian tentang hari kiamat. Kanjeng Nabi Muhammad dawuh, man sarruhu ayyandurah ila yaumil qiyamah ka'annahu ra'yu aini. Jadi siapa orang yang ingin mengetahui, ingin tahu, ingin menyaksikan, ingin merasakan ila yaumil qiyamah, terhadap hari kiamat, kejadian hari kiamat, ka'annahu ra'yu aini, seolah-olah dia melihat dengan mata kepalanya sendiri, menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri. Fal yaqra, maka bacalah. Idza samsu kuwirat wa idza samaa'u fatarat wa idza samaa'u saqqat. Jadi kata dawuhnya Kanjeng Nabi Muhammad, kalau kita ingin tahu, ingin merasakan, ingin menyaksikan dahsyatnya datangnya hari kiamat, menyaksikan seolah-olah kita menyaksikan dengan mata kepala kita sendiri, maka kita disuruh untuk membaca surat At-Takwir.
idzas samsu kuwirat wa idzan nujumu kadarat ila akhir. Dan juga suruh membaca surat Al-Infitar yang seperti sekarang ini, idzas sama'u fatarat wa idzal kawakibun tatharat. Dan juga suruh membaca surat Al-Insyiqaq, idzas sama'un syaqqat. Suruh baca 3 surat ini kalau kita betul-betul ingin mengetahui hari kiamat, terutama kiamat suhroh, kiamat kematian diri kita sendiri. Biar sampean tahu proses kematian, proses sakaratul maut, biar kita tahu. Bismillahirrahmanirrahim. Idzas sama'u fatarat, ketika langit dibuka, ketika langit dibelah. Di langitnya sak itu, langitnya ada 7 sak, ada 7 lapis. Langitnya dibuka. Idzas sama'u fatarat, sudah dibuka. Berarti tanda-tanda kita sudah sampai ajalnya. Dibuka sudah langitnya, jalan-jalannya sudah dibuka. Wa idzal kawakibun tatharat, dan ketika wakib, bintang-bintang, telah berjatuhan, sudah pasrah manusia, sudah gak ada semangat lagi, sudah pasrah. Gak apa-apa, kita pasrah atas kematian kita, asalkan kita membawa iman dan Islam. Ittaqullah, katanya khotib tiap Jumatnya, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Gak apa-apa, kita mau mati kapan saja, di mana saja, dalam keadaan apa saja, yang penting kita bisa mati dalam keadaan Islam. Wa idzal biharu fujirat, dan ketika bihar, kumpulan air-air, kumpulan lautan, kumpulan danau-danau, fujirat, mendidih kemudian meluap. Jadi kalau sampean masak air, kalau mendidih pasti akan meluap airnya. Tapi meluapnya itu sampai sesak, sampai tidak ada airnya, sampai sesak. Jadi kalau kita sudah sampai pada ajal kita akan merasakan panasnya air itu. Jadi lautan yang ada di dalam dada, ma'ul hayat kita, air kehidupan kita akan sesak karena saking panasnya. Gak ada sudah, air kehidupan kita sudah kering, mengering, sudah tidak ada lagi sumber-sumber kehidupan, mengering. Makanya kebanyakan orang kalau sudah nazak sakaratul maut, dia itu dalam keadaan haus. Maka si minum seperti apa tetap haus. Wa idzal quburu bu'thirat, dan ketika kuburan ditemukan, kuburannya sampai ditemukan, kuburan sejati. Bu'thirat itu dibongkar, dibolak-balik, akhirnya ketemu, itu bu'thirat. Jadi kuburan yang selama ini sampean cari ketemu. Di mana? Di dalam dada. Tepatnya di mana? Di jantung. Kita ini diciptakan oleh Allah dari sebuah nutfah, titik, dan akan kembali ke titik. Pak sampean kalau pas lagi lihat ponakannya atau lihat saudaranya yang lagi hamil, kalau pas periksa ke dokter, udah kehamilannya udah 4 bulan ke atas, tatkala di scan itu, apa namanya, itu pasti akan kelihatan kayak ada gempa, titik gempa. Itulah jantung si cabang bayi. Jadi kalau sampai di scan itu di komputer itu ada kayak titik gempa, terus kayak gelombang-gelombang di samping, kayak air. Awalnya dari situ akan kembali ke situ. Awalnya dari kuburan situ akan kembali ke situ. Jadi kita dari titik itu akan kembali ke titik, yaitu jantung kita. Kita dikatakan hidup tatkala jantung itu berdetak.
Padahal nafas belum. Bayi itu kalau di dalam kandungan itu jantungnya berdetak, namun pernapasnya belum berfungsi. Kalau pernapasannya berfungsi, keselak banyu, nah, mati. Nah, jadi harus kita ketahui ini kuburan kita yang sejati, kita harus tahu. Dan bagaimana cara kita berpulang kembali masuk ke dalam kuburan sejati, melewati lapisan langit yang telah dibuka. Lapisan langit ada 7. Alimat nafsun, maka pada saat itu alimat nafsun akan mengetahui nafsun, setiap diri, setiap jiwa, ma qaddamat wa akharat, apa yang pernah dia perbuat, pernah dia lakukan, ditampakkan oleh Allah. Wa akharat, dan juga apa yang bakal ia terima juga diberitahukan oleh Allah. Perbuatan kita semasa kita masih hidup di dunia disetel videonya, ditampakkan oleh Allah apa yang menjadi perbuatan kita. Wa akhirat, dan balasannya juga. Balasannya nantinya setelah proses kematian akan ditampakkan juga. Ini loh, kalau kamu amalanmu banyak yang soleh, yang baik, yang apik, ini loh surga balasannya ditampakkan. Dan sebaliknya, apabila amal kita kebanyakan amal yang buruk, maka ditampakkan juga siksa neraka. Na'udzubillah. Makanya kesempatan sekarang ini, kalau kita sudah mencapai ajal kita, sudah kita tidak bisa ngapain, sudah nggak bisa sudah. Makanya amal-amal ditampakkan, amal yang baik, amal yang apik ditampakkan oleh Allah, dan balasannya juga ditampakkan. Amal yang jelek juga ditampakkan, dan siksanya juga ditampakkan. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sekecil apapun amal perbaikan kita, amal kebaikan kita, maka Allah pasti tetap akan membalasnya. Dan sebaliknya, sekecil apapun perbuatan buruk kita, Allah juga pasti akan membalasnya. Apik dibalas apik, elek ya dibalas elek. Namun tatkala kita sudah mencapai ajal kita, manusia ini semua punya ajal. Makanya diceritakan di sini tentang kiamat suhro, pasti ajal itu pasti datang pas waktunya sesuai dengan kontrak. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Tatkala datang apa itu ajal, tidak bisa dimundurkan, juga tidak bisa dimajukan. Pas kalau umurnya 50 pas berangkat wis, udal wis. Kalau bapaknya kontraknya panjang 100 ke atas, kalau sampean sesuai lah dengan dawai Kanjeng Nabi 60-70 ya. Yang penting umurnya barokah. Barokah maksudnya banyak amal kebaikannya ya. Sedikit amal buruknya, itu namanya umur yang barokah. Idza matal insan in qata'a amaluhu illa min salasatin. Jadi kalau sudah sampai ajalnya seorang manusia, seorang hamba, in qata'a amaluhu, putus sebuah amalnya sudah, nggak bisa beramal soleh lagi, nggak bisa beribadah lagi, nggak bisa sholat berjamaah lagi, nggak bisa qiraatil Quran lagi, nggak bisa mengaji lagi, sudah nggak bisa. Illa min salasatin, kecuali ada tiga perkara. Satu, min shadaqatin jariyatin. Satu, sedekah jariyah, sedekah yang dikhususkan untuk masjid, sedekah yang dikhususkan untuk pembangunan pondok pesantren. Mas ini nggak apa-apa,
itu sebuah wasilah, nggak masalah. Proses yang dilihat Allah itu proses, hasil pasrahkan pada Allah. Yang penting ada keinginan untuk membantu, itu sudah catatan tersendiri. Semoga itu dicatat sebagai amal kebajikan, sedekah jariah kita. Yang kedua, wa ilmin yuntafa'u bih. Yang kedua adalah ilmu yang bermanfaat. Sampean ngaji, terus hasil dari ngaji itu sampean pahami, habis itu sampean kerjakan. Setelah sampean kerjakan, manfaatnya luar biasa, sampean sampaikan ke orang lain, ke temannya, ke istrinya besok, ke anaknya besok. Itu amalan itu, pahalanya itu yang tidak akan putus sampai yaumil qiyamah. Dan yang ketiga, wa lidin sholihin yud'u lahu. Wa walidin sholihin yad'u lahu. Anak yang soleh yang mendoakan orang tuanya. 3 aset ini ya. 1, sedekah jariah. 2, ilmu yang bermanfaat. 3, anak yang soleh. Ini pahalanya terus mengalir walaupun kita nantinya sudah meninggal dunia. Ini yang dilakukan oleh para pendahulu kita, ulama-ulama kita, wali songo yang ada di Indonesia. Dari Kanjeng Nabi, para sahabat, terus tabi'in, terus sampai wali songo, sampai Indonesia ini. Terus yang terdekat dengan kita seperti Syekhona Holim, dia telah sukses menjadikan santri-santrinya sebagai pemimpin. Dia seorang pemimpin, punya jiwa kepemimpinan, punya jiwa leadership, yang dinamakan leadership sejati, yang dinamakan pemimpin sejati, bisa mendidik, menciptakan pemimpin-pemimpin estafet untuk meneruskan perjuangannya. Syekhona Holim itu pencipta pemimpin-pemimpin, kiai-kiai, ulama-ulama yang tersebar di Nusantara. Yang terdekat lagi Bahamid Pasuruan. Dibanguni semua tetangganya. Tatkala subuh minta izin beliau itu. Saya minta izin ya, nanti kalau subuh boleh enggak saya ketok pintu untuk bangunkan. Oh, boleh Ji, dulu dipanggil Haji Mas. Boleh Ji, boleh. Belum dipanggil Yai. Ditok-tok. Ada yang buka, ada yang enggak. Kalau ngantuk ya enggak dibuka. Itu yang bapak tiru. Kalau anak-anak enggak bangun, ya bapak dok-dok. Syukur kalau bangun ya. Terus tukang becak itu sama Yai Hamid tuh diajak, ayo, sholat subuh. Jawab tukang becak itu, kalau saya sholat subuh ya udah dapat 3 penumpang ya itu. Piro 3 penumpang itu? 1 seket. Dari rumah ke pasar itu 50 tripis. Oh ya wis, tak ganti wis, asalkan awakmu munggah masjid subuh ya, subuh bareng ya, berjemaah ya. Janji Ji. Oh janji. Sama Yai dikasih 500 setiap tukang becak. Luar biasa perjuangannya itu. Terkenal dengan kewaliannya. Yang terdekat lagi juga Yai As'ad Samsul Arifin. Setiap santri pada mutlaqah ke masjid, munggah ke madrasah, Yai As'ad dengan sepat, tahu sepat, pembersih kakus dulu, sepatnya kelapa itu loh, sepatnya kelapa. Setelah santri-santri pada naik untuk belajar ke madrasah ataupun ke masjid, beliau dengan sepatnya itu beliau membersihkan kakus para santri, bukan WC ya, kakus yang nggak ada airnya itu loh. Itu yang dicontohkan oleh Kiai As'ad. Dibersihkan semua kakus-kakusnya santri. Itu yang cerita adalah ponakan. Jadi tatkala ponakannya itu datang
silaturahmi, terus dia kebelet pipis, masuk ke hammamnya santri. Ternyata kalau mau pipis cari yang terujung sudah, takut ketahuan karena nggak ada pintunya. Setelah mau pipis sudah diangkat jubahnya, pakai jubah, pakai imam. Ada orang lagi bersih-bersih siapa itu? Tatkala Yai As'ad noleh, langsung ponanya itu jatuh. Terus ditanya sama Yai As'ad dengan bahasa Madura, kalau bahasa Indonesianya, loh kenapa Le? Kok jatuh? Gak bisa jawab. Ya gini, seorang kiai itu gini tugasnya, membersihkan yang jijik-jijik, yang najis-najis. Lebih baik jadi intipnya tai ini daripada besok seorang kiai itu jadi intipnya neroko. Itu daunnya Yai As'ad. Makanya kita berlomba-lomba fastabiqul khairat, untuk kebajikan, berlomba-lomba dalam kebaikan. Buat apa? Buat sangu kita tatkala kita besok sudah sampai pada ajal kita. Kita berdoa kepada Allah, semoga kita dimudahkan dalam sakaratul maut, dan ditakdirkan oleh Allah kita wafat, meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana